Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Chandra Rasmi Dwi Putranti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Program Studi PGSD. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 6 di SD Bunda Hati Kudus. Saya memilih tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema yang pertama, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran pertama. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2021. Berikut video pembelajaran saya selengkapnya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Silakan Arsela pimpin doa. Mari Bu Guru dan teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arsela sudah memimpin doa dengan baik. Pada hari ini Senin 19 Juli 2021, anak-anak akan belajar mengenai tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran pertama. Pembelajaran pada hari ini sudah Ibu berikan linknya di Google Classroom. Pasti anak-anak sudah belajar ya. Jadi hari ini sudah siap, semakin siap dalam belajar. Jadi kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan tertib. Ya. Yang pertama, untuk mute, anak-anak wajib memute jika ibu guru sedang menjelaskan. Kalau kita sedang tanya jawab, kita sedang diskusi, boleh mute-nya dibuka. Kemudian yang kedua, kamera semua wajib aktif. Kemudian yang ketiga, chattingan Zoom hanya untuk hal-hal yang penting. Lalu yang keempat, slide presentasi yang ada di hadapan kalian ini, Ibu harapkan dalam keadaan bersih. Lalu yang kelima, keaktifan anak-anak pada hari ini mendapat nilai tambah, terutama dalam hal sikap dari Ibu Guru. Sekarang kita akan absen terlebih dahulu. Sekarang anak-anak, siapa yang sering menonton berita di televisi? Sering. Kevano lumayan sering. Berita apa sekarang yang lebih sering muncul? Virus COVID-19. COVID-19 sedang meningkat ya. Nah, jadi Ibu harap anak-anak semakin meningkatkan lagi protokol kesehatan. Sekarang Ibu punya satu lagu nih untuk kalian semakin mengingat protokol kesehatan. Sebagai bentuk cinta kita kepada negara Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan posisi badan yang tegak dan menyanyi dengan penuh semangat.
Ada Pancasila. Akulah pemuda yang maju. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti kita ada kegiatan mengamati video pembelajaran cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Diharapkan anak-anak melalui pengamatan video tersebut dapat menganalisa bagian dan fungsi bunga sempurna dengan benar. Lalu, anak-anak juga mampu menggambarkan setangkai bunga sempurna dengan lengkap. Setelah itu nanti anak-anak akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian mengenai hasil analisa bagian dan fungsi bunga sempurna dengan benar. Dan selanjutnya adalah anak-anak akan mengamati video pembelajaran yang berjudul Negara ASEAN. Diharapkan melalui kegiatan mengamati video ini, anak-anak mampu menganalisa informasi mengenai latar belakang pendirian dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN dengan benar. Lalu nanti anak-anak akan kerja kelompok di dalam breakout room, mengembangkan peta pikiran yang berisi informasi mengenai latar belakang pendirian dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN dengan benar. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pengembangan peta pikiran tersebut. Tuhan telah menciptakan alam semesta yang indah ini. Ada tumbuhan, ada hewan. Sebagai tunas bangsa yang baik, anak-anak tidak membabi buta dalam menghabiskan semua sumber daya alam yang telah Tuhan ciptakan. Apalagi sampai gelap mata. Dihabiskan semua tanpa diolah kembali. Nah, sekarang kita akan melihat video pengorbanan pohon pisang untuk kehidupan manusia. Mari kita amati video berikut ini. Pohon pisang tidak mau mati sebelum berbuah. Ia ingin kehadirannya di dunia ini bisa memberi manfaat sebelum ajal menjemputnya. Tidak sekedar itu, pohon pisang juga telah mempersiapkan generasi penerusnya sebelum ia ditebas dan mati, yaitu tunas yang berada di sampingnya. Ia sebagai makhluk yang telah dikaruniai akal pikiran seharusnya dapat berbuat yang lebih daripada sekedar batang pisang. Pohon pisang mempunyai kekuatan diri untuk selalu hidup merumpun dan berumpun. Ia tidak pernah sebatang kara. Kenyataan ini diartikan sebagai keteguhan hidup dalam persatuan dan kekonsistenan dalam kebersamaan. Kenyataannya pohon pisang akan terus bermanfaat bagi manusia, makhluk lainnya, dan bagi alam sekitar. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dibuat payung saat kehujanan. Daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bungkus makanan. Dan semua bagian dari pohon pisang bermanfaat bagi manusia maupun alam sekitar. Hidup ini kita harusnya berkarya, menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan sebuah karya itu, walau nanti bukan hanya kita yang menikmati hasil dari kerja keras tersebut. Makna dari kata jangan mati sebelum berbuah secara umum bisa diartikan jangan pernah meninggalkan suatu tempat sebelum meninggalkan kesan atau karya yang baik. Dari akar, batang, daun, hingga buah pisang, semua bermanfaat. Bahkan saat buah masih mentah pun, buahnya sudah dapat kita manfaatkan, seperti dibuat keripik, direbus, dan sebagainya. Ini memberi pelajaran untuk kita bahwa dalam keadaan seperti apapun, kita harus bermanfaat untuk makhluk yang lain. Baik anak-anak, tadi kalian telah mengamati video pengorbanan pohon pisang untuk manusia. Nah, pesan atau amanat apa yang dapat kalian peroleh dari video yang baru saja kalian amati? Jadilah pribadi yang unik. Bermanfaatlah buat menjadi pendendam. orang. Jangan dendam jika seseorang melakukan sesuatu yang jahat kepadamu. Jadilah bermanfaat untuk orang lain. Jangan meninggalkan suatu tempat sebelum membuat sesuatu atau karya yang bagus. Wah, anak-anak ibu hebat-hebat semua. Iya, jadi anak-anak harus terus semangat untuk berbuat kebaikan. Ya, meskipun orang tersebut tidak membalas kebaikanmu, tapi jangan khawatir. Karena apa yang kamu tanam kebaikan, pasti kamu akan menuai kebaikan. Ya, jangan mati sebelum berbuah. Belajarlah yang lebih rajin, supaya
menjadi bunga bangsa yang membanggakan bagi keluarga dan juga negara Indonesia. Sekarang kalian bisa lihat pada gambar. Apa nama tumbuhan ini? Pohon pisang. Pohon pisang. Siapa yang tahu cara perkembangan pohon pisang? Cara vegetatif. Kenapa pohon pisang dikelompokkan ke dalam tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif? Karena pertumbuhannya melalui tunas tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Wah, Landon pintar. Anak-anak ibu pintar-pintar semua. Ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak amati teks berikut yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca di dalam hati. Bagaimana jagung berkembang biak? Membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berubah sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Iya, hebat Natasha ya. Bisa menjelaskan bagaimana jagung berkembang biak. Berkembang biak dengan cara? Generatif. Apa yang dimaksud perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan tanaman yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Iya, benar. Antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Apa perbedaan perkembangbiakan kedua tanaman tersebut? Kalau pohon pisang, pertumbuhan melalui perkembangbiakan vegetatif. Pohon pisang tidak akan mati sebelum berbuah. Sebelum dia mati, dia sudah menyiapkan tunas-tunas muda yang akan meneruskan pekerjaannya. Pohon jagung pertumbuhan melalui proses perkembangbiakan generatif. Hebat, Gracia. Iya benar ya anak-anak ya yang dijelaskan oleh Gracia. Jadi pohon pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Kalau jagung secara generatif melalui penyerbukan. Nah, sekarang anak-anak untuk semakin lebih memahami lagi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kita amati video pembelajaran berikut ini. Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Jam. Jenis perkembangbiakan tumbuhan. Mengetahui pengertian alat kelamin jantan pada tumbuhan bernama benang sari. Yang keenam, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kalian telah mengamati video pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang Ibu Guru punya bunga. Bunga apa? Siapa yang tahu namanya? Sepatu. Bunga sepatu, Bu. Iya, pinter. Bunga sepatu. Bunga sepatu termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Bunga sempurna. Mengapa bunga kembang sepatu ini disebut bunga sempurna? Memiliki kelamin jantan dan betina. Betul. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian ujungnya ini yang merah. Ini yang disebut dengan putik. Kemudian yang bagian serbuk-serbuk kuning ini ada yang tahu apa namanya? Sari. Iya, serbuk sari. Serbuk sari. Serbuk sari.
Nah, yang warna merah ini yang cantik ini apa namanya? Mahkota. Mahkota. Mahkota pinter. Nih yang di bawahnya bunga ini? Dasar bunga. Yang ini? Bunga. Bunga. Mana yang disebut alat kelamin betina? Putik. Putik. Nah, kalau yang kuning? Alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan pintar. Terus apa mahkotanya kok berwarna merah? Mahkota berwarna merah karena untuk menarik perhatian serangga. Pinter. Sekarang kita bermain terlebih dahulu ya. Siapa yang mau bermain? Saya, Bu. Saya, Bu. Mari kita bermain dalam 2 babak ya. Babak pertama nanti anak-anak menjawab pertanyaan berdasarkan video pembelajaran yang baru saja kalian amati. Ya, babak kedua kalian akan menyusun kata berdasarkan gambar yang disediakan. Setiap soal bernilai 100. Bagi anak-anak yang bisa menjawab mendapatkan nilai 100. Bagi yang tidak bisa menjawab tidak dapat nilai 0 nilai. Pertanyaan pertama. Di babak pertama, apa ciri-ciri tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif? Ciri-ciri tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif memiliki mahkota, benang sari, dan kepala putih. Kita lihat ya jawaban Mauricio benar atau salah ya. Iya, jawaban Mauricio benar ya. Karena tadi memiliki putih, benang sari berarti melakukan penyerbukan dan juga pasti ada bunganya ya. Jadi jawaban Mauricio benar. Mauricio dapat nilai 100. Yeay. Yang kedua. Apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Saya Bu Arsela. Arsela. Silakan Arsela. Yang dimaksud perkembangbiakan secara generatif adalah spermatozoid bertemu dengan sel telur. Jawaban dari Arsela benar atau salah ya? Ya, jawaban Arsela benar ya. Arsela dapat 100. Kita ke babak yang kedua. Susun kata. Silakan disusun. Putik, Bu. Putik. Iya. Kita lihat jawaban Hilary. Betul, Putik. Hilary mendapat 100. Pertanyaan terakhir di babak kedua. Silakan disusun. Gracia, Bu. Gracia. Mahkota. Kita lihat jawaban Gracia. Benar atau salah ya? Betul. Gracia dapat nilai 100. Anak-anak Ibu hebat-hebat semua. Untuk semakin kalian memahami lagi, kita akan mengerjakan LKPD yang pertama ya anak-anak ya. Di dalam LKPD ini nanti menggambarkan setangkai bunga sempurna. Jelaskan bagian-bagiannya dan fungsinya. Ini LKPD yang pertama. Jadi di LKPD tersebut, anak-anak mengisikan nama lengkap, kelas, nomor urut, dan hari tanggal. Kemudian setelah menggambar, di-upload ya. Di dalam sini, aku kasih waktu 10 menit untuk menggambar. Sekarang siapa yang mau presentasi hasil dari bunga yang sudah dianalisa? Saya Bu Arsela. Oke, silakan Arsela. Kita lihat Arsela ya anak-anak ya. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang bunga sempurna. Di sini saya sudah ada penggambaran bunga yang sudah saya gambar. Saya akan menjelaskan di sini apa aja nama-nama dari bunga. Yang ini adalah yang berwarna ungu, yang warna ungu keping-pingan ini bernama mahkota. Yang ini bernama kepala sari. Dan tangkainya ini disebut
benang sari. Ini yang berada di tengah ini bernama kepala putik. Dan ini bernama tangkai putik. Yang berwarna hijau ini bernama kelopak. Dan yang di tengah ini bernama bakal biji. Dan ini adalah dasar bunga. Dan ini adalah tangkai bunga. Mahkota adalah fungsi dari mahkota untuk menarik perhatian serangga karena agar serangga datang dan hinggap di bunga dan serbuk bunga menempel di kaki serangga dan pergi ke bunga lain dan mememperkan serbuk bunga ke bunga yang lain. Kepala sari dan benang sari disebut alat kelamin jantan pada bunga. Dan bakal kepala putik adalah dan tangkai putik adalah alat kelamin wanita pada bunga. Bakal biji adalah tempat pertemuan sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Kelopak adalah fungsinya melindungi mahkota ketika masih kuncup. Dasar bunga adalah tempat meletakkan mahkota bunga. Tangkai bunga adalah penghubung antara bunga dengan ranting. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Arsela, hebat dalam presentasinya. Siapa lagi yang mau presentasi? Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi pada bagian-bagian bunga. Yang pertama terdapat mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Di kedua ada kepala sari dan benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kepala putik dan tangkai putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Yang keempat terdapat bakal biji, berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur yang dibuahi oleh serbuk melalui proses penyerbukan. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Lalu yang terakhir, tangkai bunga berfungsi penghubung antara bunga dengan ranting. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Fernando. Wah, hebat Fernando bisa menjelaskan dengan lengkap ya. Sekarang sedang mengamati bermacam-macam bunga. Ada berapa bunga yang ada di slide? 3. Dari negara mana saja? Indonesia, Laos. Ini di Malaysia ada sama kan dengan bunga di Indonesia? Siapa yang tahu apa nama bunga di Indonesia yang seperti ini? Saya Bunga sepatu. Iya, pintar. Bunga kembang sepatu yang tadi sudah Ibu kasih lihat ya. Nah, kalau di Malaysia namanya bunga raya. Bunga raya di Malaysia itu sebagai bunga nasional. Bunga ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pewarna. Kemudian yang tengah. Yang tengah ini Putih Indonesia. Putih Indonesia. melati putih ini sebagai bunga nasional di Indonesia ya. Oke. Kemudian yang paling kanan namanya duk campa. Kalian juga pernah kan melihat bunga ini di Indonesia? Sudah pernah lihat. Apa namanya? bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Nah, bunga Kamboja atau dok campa itu hampir sama kegunaannya baik di Indonesia maupun di Laos untuk upacara keagamaan. Nah, Malaysia, Indonesia, dan Laos hidup secara berdampingan. Mereka memiliki kehidupan sosial budaya yang hampir sama. Oleh sebab itu, Malaysia, Indonesia, dan Laos bergabung dalam satu organisasi yang bernama ASEAN. Untuk lebih memahami lagi mengenai ASEAN, mari anak-anak kita lihat video pembelajaran berikut ini. Halo, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih. Bertemu lagi di channel Legend
Cek. Sebelum kita jumlah anggota ASEAN saat ini, kemudian setelah kalian menonton video ini dalam lambang ASEAN, lalu terdapat warna biru luar negeri di Bangkok yang berlangsung selama tahun yang menjadi latar belakang dibentuknya si Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi Malaysia, Thailand, Singapura. Tadi kalian telah mengamati video pembelajaran negara-negara ASEAN. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Jelaskan proses terbentuknya ASEAN. 8 Agustus 1967. Nah, ada berapa negara pertama kali saat terbentuk? 5 negara itu dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura. Pintar-pintar anak Ibu. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami lagi mengenai negara ASEAN, anak-anak mengerjakan LKPD. Yang kedua, untuk LKPD yang ini, anak-anak akan mengerjakan secara berkelompok. Nanti di dalam kelompok, anak-anak akan mengembangkan peta pikiran mengenai latar belakang berdirinya ASEAN dan juga kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Anak-anak bagi tugas nanti ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok. Silakan klik join. Halo kelompok 1, gimana? Karmelin dapat tugas apa dari teman-temannya? Tentang negara Malaysia, Bu. Andreas? Sejarah ASEAN. Halo Felix? Vietnam, Bu. Jadi nanti kalian diskusikan ya lebih lanjut ya. Kemudian siap presentasi ya. Ibu menuju kelompok kedua dulu ya. Selamat bekerja kelompok. Mama. Bu, Halo kelompok 2. Mengenai apa? Kehidupan sosial negara mana? Aku Kamboja. Kamboja. Oke, kalau Saya Hilary? Singapura, Bu. Saya Myanmar, Bu. Rusia, Myanmar. Kevano? Saya masyarakat Malaysia. Saya Malaysia, Bu. Hebat-hebat. Indonesia. Bu. Sudah ada yang selesai? Coba Ibu mau lihat coba. Saya sudah selesai, Bu. Coba kasih lihat ke kamera. Kasih lihat ke kamera hasilnya. Kalian bicarakan ya. Siapa yang mau presentasi ya? Oke. Hebat-hebat kelompok 2. Ibu menuju kelompok 3 dulu ya. Ibu. Halo kelompok 3. Bagaimana? Sudah bagi-bagi tugasnya? Naomi? Buat peta pikiran kehidupan sosial negara mana? Myanmar. Rafael? Indonesia, Bu. Rafael Fernando, Indonesia. Kalau Yohanes Rafael? Saya Thailand. Nah, Israel dapat apa? Aku Singapura. Baik, silakan bekerja kelompok ya. Tentukan siapa yang mau presentasi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Selamat datang di ruang utama anak-anak. Terima kasih sudah bekerja kelompok dengan baik. Sekarang siapa yang mau presentasi hasil dari kelompoknya? Saya, Bu. Saya dari kelompok 2, Bu. Saya dari kelompok 2, Bu. Oke, mewakili kelompok 2 ya, Gracia ya. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gracia. Saya dari kelas 6B nomor absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan peta pikiran yang sudah saya buat tentang kehidupan sosial masyarakat Myanmar. Pertama, Myanmar terletak di bagian tenggara Asia berbatasan dengan negara Laos, Bangladesh, India, Thailand, dan Cina. Kedua, sekitar 80% dari total populasi masyarakat di Myanmar memeluk agama Buddha. Sehingga di setiap tempat di negara Myanmar selalu terlihat patung, pagoda, dan biara Buddha di setiap tempat. Ketiga, masyarakatnya masih tergolong masyarakat tradisional dengan penduduk yang ramah dan masih kita jumpai banyak masyarakat yang masih memakai sarung. Keempat,
Jumlah penduduk Myanmar sekitar 54,05 juta jiwa. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Kelompok terbesar adalah etnis Burma turunan Tibet. Kelima, bahasa resmi negara Myanmar adalah bahasa Myanmar. Keenam, mata pencaharian penduduk Myanmar bersektor pada pertanian, dan Myanmar menempati urutan ke-6 sebagai negara penghasil beras di Asia Tenggara. Ketujuh, ibu kota Myanmar adalah kota Naypyidaw. Dulu ibu kota Myanmar adalah Rangon atau Yangon. Tapi pada tanggal 6 November 2005, ibu kotanya pindah ke Naypyidaw. Demikian presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Gracia yang mewakili kelompok 2. Kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya Felix akan mempresentasikan kehidupan sosial masyarakat Vietnam. Pertama, Vietnam terletak di sebelah timur semenanjung Indochina. Jumlah penduduk Vietnam sekitar 96.160.163 jiwa. Penduduk Vietnam didominasi oleh suku bangsa Vietnam, sehingga masyarakatnya relatif homogen. Vietnam mempunyai sejarah perjuangan yang panjang, dengan karakter masyarakat yang ulet dan bekerja keras, serta penganut agama Buddha yang taat. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Vietnam, serta lagu nasionalnya adalah Tien Quan Sa. Iklim di Vietnam adalah tropis. Bidang pariwisata dan turisme menjadi sektor perekonomian di Vietnam. Sekian presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Felix yang sudah presentasi dengan baik. Anak-anak, untuk semakin kalian memahami materi hari ini, sekarang kita kerjakan evaluasi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, Ibu lihat anak-anak sudah selesai semua mengerjakan. Hebat-hebat semua ya. Ada yang dapat 90. Wah, anak-anak kelas 6B hebat-hebat semua. Nah, sekarang kita bahas ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Gracia silakan nomor 1. Aku adalah salah satu bagian bunga yang berfungsi untuk menarik serangga. Aku ditunjukkan oleh nomor 2 mahkota. Ya, benar tidak anak-anak jawabannya mahkota? Benar, Bu. Benar 2. Bagian bunga yang bernomor 1 berfungsi sebagai alat kelamin betina. Pintar. Sekarang nomor 6. Mengapa Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand membentuk ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabilitas, dan sejahtera? Pintar Kevira. Betul jawabannya ya. Uraiannya. Yang nomor 11. Pada pelajaran IPA, Ibu Guru memberikan pertanyaan, bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Kamu melihat Ratna kebingungan dalam menjawab soal latihan tersebut. Sekarang kamu tuliskan menggunakan kalimatmu sendiri penjelasan yang akan diberikan kepada Ratna supaya semakin mengerti. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan pertama kali terjadi di dalam bunga. Bunga mengalami penyerbukan. Kemudian, dari penyerbukan tersebut, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu menjadi zigot yang berkembang menjadi buah. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih, Bu. Aurel, terima kasih. Nomor 12. Bagaimana kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Kelebihan perkembangbiakan generatif adalah tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, biaya yang dikeluarkan relatif murah, dan umur tanaman akan lebih lama. Sedangkan kekurangan perkembangbiakan generatif adalah tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik, dan waktu berbuah lebih lama.
Baik, terima kasih Kevira. Jawabannya luar biasa. Hebat, Kevira. Nomor 13. Pendapat saya Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Paratetai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand Ramakien adalah cerita rakyat Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya di Thailand. Baik, terima kasih London sudah menjelaskan dengan baik. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos Singapura, dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa, artinya lautan Singapura, berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Terima kasih Mila untuk penjelasannya. Anak-anak Ibu hebat-hebat semua ya, bisa menjelaskan dengan baik. Hari ini kita sudah belajar apa saja? ASEAN. Terus Perkembangbiakan jagung dan Pohon pisang. iya benar. Tentang vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara perkembangbiakan bunga. Yang disampaikan oleh anak-anak benar semua. Jadi tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ciri-ciri perkembangbiakan generatif, kemudian juga kita sudah belajar bagian-bagian bunga, kemudian kita belajar ASEAN, negara-negara yang mempelopori terbentuknya ASEAN, jumlah anggota ASEAN, arti logo ASEAN, latar belakang ASEAN, dan tujuan ASEAN. Tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah berakhir anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan juga kita akan membuat patung dari plastisin atau clay. Nah, seru kan pembelajaran kita selanjutnya? Jadi, pembelajaran selanjutnya anak-anak tetap harus datang dan ikuti dengan penuh semangat untuk menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan membimbing kita sehingga semua berjalan dengan lancar. Silakan pimpin doa. Mari Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Ingat anak-anak, tetap jalankan protokol kesehatan, tetap semangat belajar meskipun secara daring. Terima kasih telah belajar dengan tertib. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.